San, kamu di sini udah berapa lama, San? Seminggu jalan. Seminggu? Baru seminggu? Baru seminggu kemarin. Masa? Iya. Coba, kapan tanggal berapa ke sini? Tanggal 23. 23. Tanggal 23 sekarang berapa? Tanggal berapa? Tanggal 3. 3. Tanggal 3. Berarti berapa hari? Pas Sebelah. Ya bukan seminggu lah. Gimana? seminggu lebih. Berapa? 11 hari? 11 hari. 10 hari ya? Gitu. Terus yang sudah didiklat apa aja? Cara bekam, teori bekam, sama udah dari Coba kamu masuk di diklat nggak? Grup diklat? Diklat Ateprop. masuk. Coba dilihat yang dari Ustadz tuh, kamu udah apa aja tuh? Yang dicentang-centang itu. Ada nggak? Apa aja yang sudah coba? Calon terapis, berkenalan dengan terapis, dan Perkenalan sudah. Udah. Udah kenal semua ya? Udah. Oke, terus? Terapis senior harus menyambut dengan baik dengan senyuman termanis agar calon karyawan tidak takut. Ah, Pengenalan ruang enggak. terapis. Dulu itu para senior pada senyum apa enggak sama kamu? Senyum. Senyum. Yang nggak Senyum. senyum saya doang sama itu. Maksudnya gini, kamu boleh menilai ketika itu untuk materi diklat, karena nanti kamu kan kapasitasnya jadi senior juga, supaya jangan kayak yang dulu-dulu kalau ada orang baru kayaknya jadi musuh gitu loh. Kenapa jadi musuh? Karena seolah-olah itu nanti terapisnya, kalau terapisnya banyak kan mengurangi pendapatan dia. Cara pikirnya gitu dulu. Makanya kalau ada orang baru berusaha untuk dikeluarkan. Makanya sekarang nggak boleh kayak gitu. Karena ketika orang pada keluar, kita nggak ada orang akhirnya kan. Seperti itu. Ketika orang nggak kerasan ngadepin para senior, efeknya ke perusahaan. Paham ya kamu ya? Kamu sekarang masih junior, nanti kapan kan jadi senior. Oke, terus berikutnya apa? Pengenalan ruang-ruang terapi. Pengenalan ruang depan dan samping, area dapur, kamar mandi, lantai 2, kamar tempat istirahat. Menjelaskan tentang Itu kamu udah mengenal semua ruang-ruang itu? Nah, yang kelima, penjelasan tentang ujung U7M. Apa itu ujung? Ujung. Udah dijelasin? Ujum. Ujum itu artinya apa? Ujung. Oh, U-nya singkatan apa? U-nya uang. U-nya uang, Nah. M-nya 7M-nya apa? M-nya M yang pertama. Udah diklat belum? Yang diklat siapa? Ujum. Isan sama yang kemarin itu. Siapa? Nggak kenal tuh namanya. Orang kenal katanya udah pernah semua. Katanya udah kenal. Kamu Saidi. Yang itu yang kemarin nggak datang, itu yang kemarin kesini. Hah? Yang kemarin kesini. Jadi Hah? Yang sorenya pulang lagi. Hah? Yang malamnya pulang lagi. Mas Abu. Bukan yang malamnya pulang lagi, masih muda. Hah? Yang masih muda di sini. Amal apa? Siapa sih? Masih muda. Iya. Siapa ya? Kiki. Bukan yang dulu pernah ke rumah itu ke Geranci terus ke sini. Ya aku. Yang motornya baru. Bukan yang pakai motor itu yang dulu ke Geranci itu, yang ke sini. Yang muda. Iya, yang katanya mau jadi bejos itu. Yang dulu di Bejos. Iya. Itu mah Reza. Bukan. Reza mah udah lama keluar. Langsung terapis ya? Bekam ya? Bekam sekarang. Iya, Pak Herman udah selesai, tinggal bekam. Pak Herman udah selesai belum? Ya tinggal bekam, tinggal dari ikan. Pak, maaf ditinggal. Iya, iya. Siapa? Ucup yang ngajarin. Ustaz. Orangnya masih ada nggak di sini? Udah nggak ada. Oh, Yang sehari doang ke sini yang kata suruh itu pengenalan Pak, doang. ya. Emel Pak. Emal ya. Amel. Loh,
Memang udah bisa, dia belum bisa apa-apa orang belum. Ujum M yang pertama, memulai dan mengakhiri aktivitas dengan berdoa. Yang kedua, membersihkan diri kita dari yang kotor, melengkapi semua yang ada, meningkatkan efisiensi dan evaluasi. Ya udah, Itu yang diajarin. ya. Kan 7 jumlahnya. Limanya apa ya? Jadi gini, ujum ya, Ya. memulai dan mengakhiri aktivitas dengan berdoa. Kalau itu kan udah biasa kan ya. Memulai dengan bacaan basmalah, mengakhiri dengan hamdalah. Yang kedua apa? Membersihkan diri kita dari yang kotor. Bukan diri kita, membersihkan semua yang kotor. Kalau diri kita ya benar, maksudnya membersihkan semua yang kotor tuh gini mas, apa yang kotor dibersihkan. Misalnya apa? Meja yang kotor dibersihkan, lantai yang kotor dibersihkan. Pokoknya ketika melihat sesuatu yang kotor dibersihkan, kipas angin kotor dibersihkan, ruangan kotor dibersihkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi semua yang kotor dibersihkan. Kalau ngelihat ada yang kotor dibersihkan. Gelas kotor, piring kotor, alat cuci alat bekam kotor ya dibersihkan. Itu maksudnya. Ya. Itu membersihkan semua yang kotor. Terus M yang ketiga, Melengkapi semua yang ada. di urutannya gini. Urutannya itu membersihkan semua yang kotor, memperbaiki semua yang rusak. Itu nomor 3-nya. Enggak M yang ketiga itu memperbaiki semua yang rusak itu apa misalnya? kayak alat ini bekam gitu. Kop bekam rusak, Iya, kop diperbaiki. Udah pernah belum memperbaiki? Udah. Memperbaiki kop, memperbaiki apa saja yang rusak diperbaiki. Tidak harus diperbaiki sendiri. Kalau ada AC yang rusak, perintah tukang ke AC. Kipas angin rusak ya diperbaiki tukang kipas angin gitu. Itu memperbaiki. Ada kursi yang jebol diperbaiki, tempat terapi yang sobek diperbaiki. Itu maksudnya ya. Iya. Terus yang ke M yang keempat, Melengkapi semua yang ada. melengkapi semua yang diperlukan. Kalau udah ada jangan dilengkapi, udah ada. Jadi melengkapi semua yang diperlukan. Yang diperlukan apa? Misalnya kamar. Kamar itu harus apa aja, harus lengkap. Kan udah ada SOP-nya. Misalnya, belum ada alat terapinya, ya ditaruh alat terapinya. Belum ada kipas anginnya, dilengkapi kipas angin. Kalau ruangan ya. Terus kalau misalnya belum ada alkoholnya, ya dilengkapi. Maksudnya melengkapi semua yang diperlukan itu. Kamu di ruangan kamu apa yang belum lengkap dilengkapi, butuh apa dilengkapi gitu ya. Itu yang keempat. Terus Meningkatkan promosi. M yang kelima, Yang kelima tuh merapihkan. ya merapihkan. Merapikan semua yang berantakan. Ya. Itu yang diklat apa sih kamu kemarin? Ya, merapikan semua yang berantakan. Kalau ada yang berantakan, apa-apa yang berantakan dirapikan. Itu maksudnya. Paham nggak? Ah, Misalnya meja berantakan. Pokoknya enggak berantakan, apalah ruangan-ruangan berantakan dirapikan. Seperti itu. Itu M yang kelima. 5. Yang keenam, M yang keenam, meningkatkan promosi. M yang keenam itu meminimalisir biaya. Meminimalisir biaya itu mengurangi biaya lah dengan efisiensi. Namanya meminimalisir biaya. Ya. Dengan efisiensi dan meningkatkan penjualan dengan pelayanan yang lebih baik. Jadi ada dua tuh yang poin yang ke-6 ini. Kalau
meminimalisir biaya misalnya apa Mas? Misalnya lampu sudah nggak dipakai, kok dinyalain, masih nyala gitu, kamu matikan. Itu maksudnya. Ya, kipas angin sudah nggak dipakai, misalnya lantai 2 sudah nggak ada buat tidur, udah nggak diperlukan buat nyetrika, ya dimatikan gitu, jangan nyala. Itu namanya meminimalisir biaya. Ada lagi misalnya meminimalisir biaya cuci seperti apa. Awalnya caranya kan di sini kan untuk mencari yang paling murah gitu, supaya paling efisien, paling murah, jadi tidak mahal. Itu meningkatkan pendapatan dengan pelayanan yang lebih baik. Misalnya kamu sekarang kan jual jamu, bagaimana caranya meningkatkan penjualan jamu? Ditawarkan dengan pelayanan lebih baik kan gitu, ditawarkan, atau bikin yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, yang lebih bersih, lebih bisa dinikmati dengan bagus. Atau misalnya di bidang terapi, kamu meningkatkan pendapatannya dengan misalnya menawarkan terapi bekam dan pijit misalnya, kan jadi 2 dia ngambilnya. Itu contoh M yang ke-6 ya. Terus M yang ke-7 apa? Meningkatkan efisiensi dan evaluasi. Ya, meningkatkan kemampuan evaluasi. Apa? Itu pemanasnya enggak jalan, habis panas. Mau rendam kaki di belakang, Oh. habis kayaknya gelasnya apa enggak naik. Oh. Belilah. Kompor ada tuh dulu. Ya, meningkatkan kemampuan evaluasi. Evaluasi itu maksudnya kamu berusaha untuk meningkatkan evaluasi kamu. Kemampuan meningkatkan evaluasi itu gini misalnya. Coba kamu evaluasi dirimu deh. Gimana misalnya? Kamu mengevaluasi dirimu sendiri wis. Contohnya di bidang pekerjaan ini. Di bidang laundry misalnya. Kamu evaluasinya gimana Mas? Coba. Ya, evaluasinya ya jadi semakin berusaha semakin untuk mempercepat pekerjaan agar menghemat waktu. Misalnya begitu. Oh, kok kemarin kan tanya tuh, kalau ketika butuh 1 aja butuh 4 menit, apa benar? Sampai salah ngitung kali kamu. Iya. Ya, salah menghitung berarti. Padahal berapa menit? Nggak sampai 1 menit sih. Iya, nggak perlu rapih dalam pengertian yang licin banget, enggak lah. Biasa aja biar cepet gitu, supaya kamu banyak waktu untuk belajar. Lah kalau kamu dari pagi sampai sore hanya ngurusin nyetrika, kamu habis waktunya, rugi kamu. Nggak pinter-pinter terapi nanti. Bahkan nanti kan ini sebenarnya pekerjaan office boy. Ada nggak teman kamu yang bisa jadi office boy? Ada. Ada kayaknya. Kalau ada suruh kesini menggantikan kamu. Kalau kamu fokus belajar, dia bisa nyuci bekam, beres-beres, nyapu. Jadi nanti kayak gitu terus aja berkembang. Kalau dia nanti mau belajar ya melalui proses yang sama kan. Untuk bekam itu kan kamu targetnya berapa lama bisa bekam? 2 minggu sih. 2 minggu. Masa bapakmu aja 3 bulan ayah. Ya, harus beda. Harus lebih cerdas ya. Jadi gini, kalau terapi itu kamu harus lulus teorinya dulu. Setelah lulus teori kamu harus praktek 10 orang, 9 orang gitu. Nah kalau kamu nggak belajar itu kan belajar SOP terapi ya, nanti kamu juga belajar SOP manajerial. SOP manajerial itu yang non terapi. Misalnya kamu bikin SOP-nya ini karena kamu lagi belajar, lagi diklat bikin SOP laundry. Coba kalau bikin SOP laundry itu apa, gimana? SOP itu singkatan dari S-nya standar operasional prosedur,
S-nya itu standar. Standarnya seperti apa? Kamu jalanin cucian gimana? SOP-nya kalau disuruh bikin SOP itu gimana kalimatnya? Kalau positif saya belum paham sih. Gini, kamu yang dilakukan ini tak ajarin nih cara membuat SOP. Kamu jalanin satu tabung itu isinya berapa? Tergantung sih. Tergantung apa? Tergantung banyaknya itu kain. Daya tampungnya berapa kilo? 8 kilo. 8 kilo itu berarti berapa biji? Kamu harus hitung, SOP itu begitu. Oh, kalau dihitung hampir ada 60 70 60 satu tabung. Oke. Satu tabung untuk cucian, tapi belum pasti ya, karena belum dihitung ya. Nah, kalau SOP itu pasti harus dihitung, dipelajari detailnya gitu. Jadi kamu nanti kalau begitu misalnya ada 60 sampai 70. Begitu 60 kan bisa langsung dikondisikan. Ayo. Bisa dikondisikan untuk dilaksanakan. Jadi nanti pastikan dihitung satu tabung itu berapa. Nanti kamu isi, ditulis. Jadi bikin SOP satu tabung bebannya maksimal 8 kilo. Kalau satu pasien itu terdiri dari apa aja? Handuk satu, kadang 2. Kadang 2. Apa? 2 Apanya? handuknya. Handuknya 2. Kenapa 2? Kadang minyaknya itu kebanyakan atau biar lebih bersih lagi gitu. Oke, sekarang kalau handuk 1 atau 2, kemudian kain 1, Iya. sarung 1, itu berapa kilo? Hampir sekilo. Hampir sekilo. Nah, terus kamu hitung kalau itu 1 kilo, biaya untuk nyuci 1 kilo itu berapa? Udah sampai ini sih udah banyak. Berapa? 5.000 ya. 5.000. Cara ngitungnya gimana? Per kilo? Iya. 1 kilonya misalnya 1 kilo itu ada berapa biji ya? Ya, misalnya 5 biji itu dikali 350. 350 Kenapa 5 pieces dihitungnya? Kan kita mau hitung gini aja, beban per pasien itu berapa? Kan belum tentu sekilo. Kalau hanya 3, handuk 1, sarung 1, terus kain 1 tuh hanya 0,7, 7 on, gitu loh. Makanya kok sekarang jadi 4 tuh gimana? Belum ada SOP-nya itu sampai 4 tuh nggak ada, belum ada. Jadi menjalankan aktivitas usaha itu harus berdasarkan SOP. Karena kalau begitu pakai handuk 2 berarti nambah biaya. Gitu loh. Nah, sekarang kita mau efisiensi. Cara membuat SOP itu kamu ketika harus pandai menghitung. Kamu hitung nanti coba ya, dihitung satu-satu. Nah, sekarang ketika kamu melaksanakan laundry itu jam berapa, Mas? Kadang tuh kalau udah mulai sepi pasien mulai dari jam 9 kadang. Jam 9 apa? Jam 9 pagi kadang malam. Enggak. Prosedurnya dari pagi itu deh, dari pagi kamu apa? Kegiatannya pada pagi itu? Dari pagi kadang duduk di admin untuk bantuin Relina. Kalau misalnya Ustadz lagi kosong kadang suka di kelas. Enggak, yang kaitannya dengan laundry aja. Kaitannya dengan laundry gimana? Ini kan kita lagi bicara masalah laundry ini. Kamu pagi-pagi bangun jam berapa? Subuh. Setelah subuh kamu punya anggarannya kan 350 per 1 ya? Iya. Per pieces. Nah, artinya kamu harus persiapan laundry itu
dari pagi aja maksudnya gitu. Jangan kayak kemarin malam-malam jam 1 malam kamu ngelonti, nggak boleh itu. Karena pasti akan berefek pada kamu jadi bangun siang, jadi malas bangun kan gitu. Itu makanya pentingnya SOP, aturannya ada yang tidak merugikan siapapun gitu. Oke, dari pagi jam berapa? Jam 4 bangun? Jam setengah 5. Setengah 5, sholat subuh. Sholat subuh apa? Ngaji? Iya. Sampai jam? Kadang ngaji sampai jam 6. Sampai jam 6. Oke, jam 6, jam 6 Persiapan mandi mandi. sarapan. Nah, Jam 7 itu udah mulai bersih-bersih. kamu sarapan jam berapa? Sarapan kadang udah beres bersih-bersih, kadang sebelum bersih-bersih Oke, jam berapa? setengah 7, kalau enggak setengah 9 udah beres doa. Baru sarapan? Ya. Kenapa nggak dari pagi sarapan? Waktunya mepet. Waktunya mepet. Mepet gimana? Kadang kan yang bersih-bersih kan nggak enak juga kalau ditinggalin, jadi nggak ada kewajiban. Kalau bersih-bersih di sini mulai jam berapa? Jam 7. Iya, makanya sebelum tahajud kan bisa sarapan jam 6 misalnya. Iya. Bapak itu sarapan jam 5 udah sarapan. Nah, kalau enggak sekarang nih lagi kondisi kamu. Misalnya jam 6 sudah sarapan, jam 7 bersih-bersih sampai jam berapa? Sampai jam 8, setengah 8. Setengah 8, setengah jam cukup ya? Iya. Oke, kalau kamu dari pagi naruh cucian nggak bisa? Bisa. Soalnya pakai kris sih nggak ngerti. Pakai kris Kris gimana? di scan Nggak bisa. enggak. Kenapa nggak bisa? Maksudnya bayarnya? Iya. Itu bayarnya berarti kamu harus punya uang di situ kan? Iya. Yang ya jadi saya belum bisa pakai kris kayak gitu, dan HP juga nggak bisa pakai kris. Kenapa? Nggak bisa gitu. Karena belum ada ininya, Iya. belum ada duitnya di rekening kamu. Iya. Kamu punya ini uang apa nih? Apa namanya? Punya rekening apa? Nggak punya. Oh, nggak punya. Pakai itu Dana nggak punya. Oh, berarti harus punya. Kan gampang bikin. Nah, ini pentingnya komunikasi di cloud kayak gitu. Jadi kalau berarti catatannya kamu belum punya Dana, belum bisa bayar kris. Itu nggak harus bayar kontan ya, harus bayar pakai kris ya. Iya. Nggak bisa. Oke, ya berarti nanti diurus. Terus masalah dana itu kan bisa diserahan kamu duitnya. Bisa untuk 1 minggu, apa untuk 1 bulan kan juga nggak masalah. Artinya nanti dikondisikan sesuai dengan SOP aja nanti aturan seperti apa. Ya, oke. Pagi harusnya pagi jam kamu ngaji full dari jam 5 sampai jam 6 masa? Enggak sih, nggak full banget. Jam berapa? Pokoknya sampai setengah 6 beres. Setengah 6 udah beres ya? Iyalah, artinya waktunya digunakan yang optimal karena kamu ini penting lagi untuk belajar ya. Oke, jam 6 misalnya nanti usahakan pagi itu kamu dihitung kalau satu tabung itu isi 60 atau 70 misalnya, kamu hitung aja 70 gitu loh, ngisi satu tabung. Kalau 2 berarti 140 ya. Kalau ada lebih 30 jangan dibawa, jangan dipaksain, nanti nunggu supaya satu tabung lagi gitu. Itu namanya efisiensi di situ, paham ya? Oke. Kemudian untuk mencuci itu tadi kamu harus bayar pakai kris. Nah, berarti harus punya tabungan. Nah, setelah nyuci kamu nyetrikaannya di mana? Di kamar atas. Kamar yang mana? Kan bekas itu kan. Kamar nomor berapa? Yang belah ujung, paling ujung. Iya, nomor berapa? Kan ada nomornya. Nomor berapa sih? Nomor 13, 12. 13 ya. Kan ada tambahan kamar tuh. Kan nomor 8 nih. Nomor 1 coba 1 2 3 4 ini. Ya, 5 6 7 8. Itu 9, pojok 10. Terus 11 itu yang kamar kecil ya? Iya, Dipakai nggak itu? dipakai. Pakai siapa? Bang Fadil. Eh? Bang Fadil. Bang Fadil. Iya, Fadil. Oh, 11 12. Siapa 12? Oh, Telina. Eh? Telina.
13. baru buat aja Tadi Bataza. Sekarang pakai kamu. buat nyetrika doang sih. Kenapa nggak nyetrika yang luas, ngambil yang luas? Soalnya kadang kan di situ kan yang di atas takutnya ramai gitu, takutnya keinjak. Jadi nyari yang kosong biar nggak keinjak-injak, biar nggak Yang rame di mana? kamar Mas Abu. Kamar berapa? Jangan kamar masuk, kamar berapa? Kamar 8. 8 di bawah dong. 9 9 pojok. Iya. Iya 9. Kamar 9. Ya, di situ kamarnya siapa di situ? Mas Yang Abu- tidur di situ siapa aja? Mas Abu doang. Oh. Ya kalau gitu Mas Abu yang pindah ke kamarnya Taza. Di nomor 4 aja juga agak luas sih. Cukup. Cukup di situ juga. Kenapa di atas? Itu kamu dari jam berapa biasanya nyetrika? Dari jam 11 kadang. Jam 11. Dari jam 11 ya. Coba dievaluasi dari pagi kamu jam 7, jam 8 berdoa di sini sampai jam berapa? Jam setengah 9. Setengah 9. Terus apa acaranya? Ambil itu cuci pakaian langsung anterin. Cuci, langsung nyuci gitu. Iya. Jam 11 selesai nyetrika. Kenapa nggak nyetrika di sini? Kalau di sini itu kan buat tamu. Tamu apa? Tamu jos kadang suka ada yang ngerokok di sini. Ya kan di sini bisa nih. Kamu ngadep ke sini, Iya. ya. Tamu kan di sini kamu cuek aja nyetrika. Soalnya kan banyak nggak cukup ruangan segitu, jadi kadang suka ditaruh-taruh aja nggak bakal cukup. Jadi takut ke kotor-kotoran. Enggak, coba. Kalau di kamar, kamu sumpek pasti. Sumpek nggak? Enggak sih. Enggak. Enggak. Iya. Berapa jam berarti? Kadang sampai jam 2, setengah 3, Berapa jam? hampir 4 jam. 4 jam. 4 jam untuk nyetrika berapa? Nyetrika sampai 3 keranjang. 3 keranjang itu berapa? Coba 4 jam dibagi 120. 4 jam berarti berapa menit? 6 kali 4. 24. 24 menit. 24. 24 menit. Gini loh. 60 menit kalikan 4, 60 kali 4. Berarti kan 240. 240. Ya 24. 240 menit ya kan? Dibagi 120. Persis. 2 menit. Berarti satu ini 2 menit. Nah, sekarang yang berarti kan kelamaan. Apakah handuk harus disetrika? Kalau handuk nggak usah disetrika gimana? Tapi tetap dihitung 350. Jadi nggak makan waktu. Perlu disetrika nggak handuk itu? Perlu sih. Perlu. Soalnya suka mengkerucut jadi dia tuh. Mengkerucut gitu. Mengerucut itu karena apa? Karena ke apa sih? Bukan kan dia giling tuh di Nah. sini. Jadi suka mengerucut itu kayak kering gitu Itu karena bahannya atau karena apa? bahannya. Ada nggak handuk yang tidak kayak gitu? Ada. Nah, maksudnya evaluasi itu meningkatkan kemampuan evaluasi. Poin ke-7 ya. Poin yang ke-7 nih. Ini kita lagi melatih Ihsan supaya bisa mengevaluasi, meningkatkan kemampuan evaluasi. Ya, jadi kamu evaluasi kan. Kalau saya masuk di kamar hanya fokus nyetrika, dan yang disetrika itu 1 menit, cukup 1 menit atau setengah menit, jangan-jangan nggak usah lama nyetrika lah. Nggak panas apa gimana? Panas lah. Kalau panas kan cepet harusnya, berapa detik juga selesai. Yang lama di mana? Enggak, itu kan dari banyaknya, yang bikin lama itu dari banyaknya. Dari kan kadang suka ada yang resek gitu ya, suka ada yang yang ini sampingnya tuh kayak nggak ada yang benar-benar rapi, harus benar-benar rapi gitu. Dan soalnya pasiennya kadang ada yang komplain.
Komplain apa? Pasien nggak perlu komplain tuh, nggak boleh pas sampai komplain macam-macam nggak ada. Kan kemarin juga kan dari Mbak Nur tuh katanya Hah? ada yang komplain katanya. Apa komplainnya? Sampingnya katanya nggak diganti, padahal udah diganti. Apanya? Sampingnya katanya nggak diganti. Sampingnya. Iya. Samping- Sarungnya nggak diganti. Sarungnya nggak diganti. Iya katanya, padahal udah diganti. Ya berarti komplainnya nggak bener kan? Kamu nggak usah percaya kayak gitu. Jadi nggak boleh. Kalau ada yang komplain, coba komplain di grup, biar dievaluasi gitu. Pasien tuh komplain sarungnya nggak diganti, lah kan kita ganti. Terus kita harus percaya sama pasien. Percaya nggak? Iya. Eh? Nggak juga. Ya nggak boleh. Kan kamu yang jalanin di sini. Bahkan terapisnya. Kalau nggak ganti berarti ya terapisnya yang nggak ganti. Ya kan? Betul nggak? Kalau ada yang komplain kaitannya dengan kain, ngomong aja di grup, disampaikan aja Bu di grup. Biar kita bahas gitu loh. Jangan kamu menerima komplain gara-gara kayak kemarin tuh. Ini kurang rapi, kamu jadi down dong. Kurang rapi apanya? Mau seberapa rapi? Orang penting digelar doang, penting nggak berikat itu kok. Bener nggak? Iya. Iya nggak San? Iya benar. Jadi kalau ada orang terapis yang komplain, coba disampaikan di grup aja, Iya. biar bapak tahu gitu loh. Kayak kemarin nih kayak Ustadz tuh kurang rapi kan gitu. Ya, kurang rapi apanya yang kurang rapi? Kamu lempitnya gimana? Dari dibagi dua tuh, Mhm. kan kita gosok, Mhm. habis itu dibuka lagi, gosok lagi. Hmm. Nah, habis itu dilipat lagi, dibalikin, disetrika lagi, habis itu dilipat. Kan rapi kan? Iya. Rapi nggak? Tapi Ya rapi. Kan sudah ada SOP-nya tuh. Iya. SOP-nya gimana caranya? ya lipat dua dulu. Dilipat dua dulu, Iya. setrika, dibalik lagi, Lipat lagi semprot, setrika. setrika, semprot setrika. Ya, Oke. balik lagi, disetrika lagi, terus balikin lagi, biar nggak apa, nggak ini yang belakangnya setrika lagi, terus baru lipat. Nah kalau sudah seperti itu berarti rapi nggak? Ketika ada orang ngomong ini nggak rapi, kamu percaya nggak? Percaya apa enggak? Eh? Percaya. Iya nggak percaya, kamu sudah jalanin SOP-nya kan gitu. Iya. Iya nggak rapinya di mana? Jadi jangan asal jeplak gitu loh. Tadi lagi Mbak Nur ngomong apa? Nah, ada yang komplain. Ada yang komplain. Iya. Nggak selalu. Sarungnya nggak diganti. Iya. Percaya nggak kamu? Ya kalau dikomplain gitu pasti percaya. Percaya di mana? Kan soalnya itu pasiennya itu kan ngomong berarti Nggak, ya, kan katanya. Kan pasiennya nggak ngomong sama kamu. iya. Kamu udah bener sarungnya udah bener belum? Benar. Kalau udah bener, dikomplain, kamu terima nggak? Terima aja kalau salah. Loh kenapa? Kalau itu salah ya nggak apa-apa. Lah salahnya di mana? Biar rapi kan. Biar rapi di situ ya. Kan judulnya katanya dikira nggak diganti. Maksudnya diganti, yang ganti siapa harusnya? Iya, terapis kalau nggak isan. Terapis kalau nggak isan. Ya terapis lah yang ganti, bukan kamu. Iya. Kamu tugasnya menyiapkan sarung. Yang ganti itu terapis atau ketika yang tugas pagi. Kalau maksudnya nggak diganti, kan kalau habis nyetrika, habis dipakai kan ditaruh di belakang, pasti diganti lah. Ini artinya evaluasi loh. Kamu jangan, harus cerdas, paham nggak? Paham. Kalau misalnya Mbak Nur ngomongnya gimana Mbak Nur tuh? Pasiennya komplain, Iya gitu doang. terus komplainnya apa? Agak lecek kayaknya di ujungnya tuh. Beda lagi kalau lecek. Kalau nggak diganti, beda. Kan diganti, yang tugasnya ganti siapa? Iya. Nah, ketika lecek kamu nyetrikanya masih lecek nggak? Nah iya di situ lecek kayaknya. Eh? Agak lecek kayaknya. Ada yang nggak kesetrika belakangnya kayaknya. Ah, nggak penting lah itu lah. Biasa aja lah. Iya. Nggak perlu dibahas itu. Jadi seperti apa? Kamu kalau seperti apa? Jangan, tadi bahasanya katanya kurang nggak diganti. Iya. Sekarang lecek. Kalau lecek berarti kamu jangan sampai lecek. Dan menurut Bapak itu nggak penting. Oh tadinya kalau itu nggak usah disetrika juga nggak apa-apa kok. Iya kan? Ini disetrika ya udah, jangan jadi beban. Biasa aja nyetrika. Iya. Nggak usah harus licin banget, ya enggak lah, biasa aja. Paham ya?
Kalau sampai kamu habis waktu hanya untuk nyetrika supaya nggak lecek, kamu habis waktu. Itu bukan pengusaha. Kamu dilatih jadi pengusaha. Ya. Nah, kalau kamu habis waktu untuk nyetrika, bayarnya berapa kamu? Makanya Bapak hitung nih, kamu per jam berapa dapatnya. Oleh karena itu, misalnya, oh kalau handuk itu jadi kendala, harus setrika, berarti ganti handuknya modelnya. Jangan yang kayak gitu, jangan yang ada karetnya. Iya. Betul nggak? Itu namanya evaluasi. Nah sekarang setelah di setrika, kalau habis, coba standarnya habisnya berapa? Mau berapa jam setrika? Mau habisnya kadang 4 jam, kadang 3 jam. Kenapa nggak 2 jam saja kamu? Kebutuhan sehari butuh berapa di ruko? Nah, hampir banyak sih. Berapa? Tergantung pasien, banyaknya pasien. Iya, pasien berapa sehari? 30 kadang 30 berarti berapa biji? 90. Ya kan 90 berapa jam dikerjakan berapa jam? Kadang sejam. Ya kan cukup sejam kamu. Iya. Betul nggak? Iya. Artinya gini, kamu tidak harus tuntas full. Kalau lagi sedikit kamu kerjakan sedikit, kalau lagi banyak kerjakan banyak. Tapi kalau mau dituntasin, boleh juga, nggak apa-apa. Tapi kenapa harus nyucinya banyak? Apa ada yang tertinggal hari kemarinnya? Iya, ada yang tertinggal. Oh. Karena kemarin kan bantuin Delina di admin, jadi ada yang tertinggal di situ. Oke ya, ini masalah admin nanti. Kamu nanti lagi tak evaluasi kaitannya dengan ini menurut Bapak itu handuk nggak perlu disetrika loh. Habisin waktu kamu. Handuk buat apa coba? Yang pegang siapa handuk? Terapis. Terapis. Pasien nggak pegang. Kalau hanya disetrika ya sekedar doang. Habisin. Kamu nggak usah disetrika kalau kira-kira layak. Ya sudah, kalau memang harus disetrika, ya disetrika. Sekedar saja, nggak usah sama kayak gitu. Paham ya? Kalau sekiranya nanti nggak bisa disetrika, nggak usah, tapi tetap dihitung. Jadi kamu banyak waktu. Ini evaluasi nih. Ya, oke. Kamu jam berapa selesai itu berarti? Selesai nyetrika semua. Mau dibikin berapa jam sehari? Kan 2 jam. kamu bisa gini loh. Ini kan nyetrika ini kan hitungannya per pieces. Kan kamu bisa kerjakan pagi-pagi. Betul nggak? Kamu bisa kerjakan pagi-pagi. Kamu bisa ikut diklat, belajar yang lain. Pokoknya kamu tanggung jawabnya nyetrika dah. Berapa jam, 1 jam dapat berapa? Semua aman gitu loh. Yang penting nggak ada kekurangan gitu. Ini kan gitu. Ini cara evaluasinya gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kemarin kamu jam 11 sampai jam Kemarin pertama kali itu dari jam 11 sampai jam 5. oh, Iya. berapa jam itu? Kenapa? Karena Belum bisa? Belum bisa. Iya. Nggak diajarin? Baru dikasih tahu doang. Ah. Iya. Jadi suruh rapi, wangi, udah itu doang. Nah, Jadi kalau sekarang udah tahu caranya. Jadi cukup dengan 4 jam, 2 jam, kelamaan kan? 2 jam. 2 jam itu udah selesai tuh. Iya. Kalau Bapak mungkin setengah jam selesai Bapak itu. Karena waktunya habis, kamu rugi. Paham ya? Pak, Sekarang baru paham. Pak. Jadi waktu jangan dibuang. Apa sih? Coba kamu hitung coba 350. Ya, itu sama dengan 5.000 per kilo. Kalau satu harganya 350, itu sama dengan per kilo tuh 5.000. Kalau 350 kalikan berapa? Kali 5.000. Kalikan 100. Enggak, bukan ngitung pendapatan kamu. 35.000. 35.000. Kamu kerja berapa jam? 5 jam, Pak, 2 jam. 5 Kan rugi kamu. Nyuci di situ berapa jam? Hampir sejam lebih. 1 jam. Iya, dari mulai nyuci sampai ngeringin. Nah, 1 jam katanya. 1 jam lebih. Iya, Kan nyucinya berapa menit sih? 35. Nyucinya 35 menit. Iya, Oh, 35 menit terus dikeringin.
Keringin berapa? sama 30. 1 jam berarti ya. Ini contohnya gini. Kalau kemarin katanya nyucinya 1 jam, terus ngeringinnya 1 jam, nggak gitu? Enggak. Lah kemarin kan tak suruh survei Lina tuh katanya 1 jam nyuci, 1 jam ngeringkan, enggak ya? Enggak tahu kalau itu belum Berarti yang sekarang ini nyuci berapa? sejam lebih. Enggak nyuci membersihkan nyucinya berapa? Setengah jam, Iya, 30 menit. Terus ngeringkannya 30 menit, 35. 35. Semua standar dari sana ya? Oke. Berarti 1 jam lebih loh. Iya. Terus nyetrikanya Nyetrikanya 2 jam. 2 jam. 2 Udah jangan lebih dari 2 jam. Kamu 2 jam harus selesai. Iya. Jadi butuh 3 jam. 3 jam kamu dapat berapa? 3 jam kadang dapat 100 biji kadang. Enggak, dapat uangnya berapa? Oh, kadang dapatnya 35, kadang 33.000. Ya, katakanlah berarti per jamnya kan 1.000. Iya. 10.000. Iya. Oke. Itu masih standar nggak apa-apa. Oke, sekarang gini aja. Kamu hitung waktu kamu. Kalau setiap hari itu kamu diklat sama siapa? Ustaz, Ustadz berapa jam? sejam Sejam kamu dapat berapa? 5.000, 10.000. 5.000. 1 jam 5.000. Terus kalau diklatnya 5 jam 25 dong. Iya. Kan lumayan. Maksudnya gitu loh mas. Nanti kalau kamu sudah nangani pasien kan insya Allah banyak rezekinya. Cuma kan lagi masa diklat, sambil ngisi waktu, kamu pelan-pelan. Kamu diklat sebanyak mungkin, ngelmu sebanyak mungkin. Usahakan diklat apa aja wes. Nah, kaitannya dengan pekerjaan laundry, clear ya tadi ya. Kamu bikin SOP-nya, bisa nggak bikin SOP-nya? Belum. Bikin 1 ya. Kamu bikin SOP-nya 1, mengerjakan laundry ya. Oke, nanti gini deh, kamu latihan ya. Sama dengan tadi, kamu nanti susun. Oke, berikutnya Bapak mau bicara diklat 7M tadi udah ya. Jadi tadi yang kita bicara laundry itu membahas M yang ke-7, meningkatkan kemampuan evaluasi dengan apa? Efisiensi. Meningkatkan kemampuan evaluasi dengan menggunakan kekuatan berpikir. Jadi poin yang ke-7 ya, meningkatkan kemampuan evaluasi dengan kekuatan berpikir. Mikirnya kamu berarti nih, dan kedalaman hati. Kedalaman hati apa ya Pak? Artinya apa? Kedalaman hati artinya apa? Dengan sabar ya, dan berjiwa besar. Misalnya kamu evaluasi deh, ini orang kamu evaluasi. Contohnya evaluasi masalah kritikan. Ketika kamu dikritik, kamu gunakan kekuatan berpikir, tapi juga kedalaman hati, bersabar. Sehingga kamu dikritik, ya, kamu tetap cerdas loh. Jangan ini masih lecek kan dikritik tuh. Kamu bener kan mikir tuh, apa iya perasaan saya sudah halus, atau oh ya barangkali masih lecek, saya akan perbaiki. Kekuatan berpikir, tapi tidak emosi. Ya, paham ya? Kedalaman hati itu maksudnya itu. Ini contoh. Kamu dikritik, ini masih kurang rapi ini. Berpikir dong, kurang rapi di mana ya? Ya enggak? Jangan kamu emosi. Itu artinya berjiwa besar ketika mendapat kritik. Paham ya? Nah, jadi apapun, ketika kamu mengevaluasi, kamu coba evaluasi deh. Contoh evaluasi apalagi? Coba kamu evaluasi evaluasi semua orang-orang yang di sini boleh. Dengan catatan apa? Punya standarisasi. Jadi gini Mas, ketika kita mengevaluasi, pedomannya apa? 1, moto. Yang kedua, tata tertib. Yang ketiga, SOP terapi.
kemudian SOP manajerial. Ya, contohnya gini, kamu mau dikritik bidang apa? Misalnya, kamu kurang wangi. Kamu dikritik kan? Pernah dikritik? Itu dari mana? Sumbernya dari mana? Dari badan. Bukan. Evaluasinya dari mana? Karena apa? Karena ada moto. Di moto itu ada apa bunyinya? Sujudis, Takeko, Berawasasi, Sosan, Ateprop. Sholat, jujur, disiplin, sojudis. Takeko tanggung jawab, kerjasama, komunikatif. Ya, sojudis, takeko, berawasase, bersih, rapi. Wah, kamu kan kena wah itu, wangi. Nah, kamu dikoreksi. Oh iya, ngakuin aja, sabar kan. Jangan marah dong kalau udah dikritik, bukan dikritik ya, diingatkan. Karena udah ada SOP-nya. Harus bersih, harus wangi. Jadi ketika ada orang mengoreksi, oh iya, dengan jiwa besar. Karena dia mengkritik, dasarnya apa? Dasarnya moto. Tapi jangan kritik yang lainnya. Kritik yang lainnya yang tidak ada di DHP ya, tidak ada panduannya, jangan. Nggak boleh. Ngeritik pribadi sifatnya nggak boleh. Itu contohnya. Jadi boleh kamu mengevaluasi dengan pedoman-pedoman tadi. Moto, tata tertib, ya, SOP-nya SOP terapi maupun SOP manajerial. Contohnya SOP terapi, kamu harus sesuai dengan titiknya. Harus berapa titiknya, di mana itu harus jelas. Itu harus udah ada SOP-nya. Boleh kalau salah ya dikritik, diperbaiki gitu. Paham ya, San? Oke, jadi ini kita bahas untuk saat ini. Kamu nanti latihan coba ya. Kalau kamu bisa bikin SOP-nya yang dari kita bahas tadi, berarti kamu pinter. Kamu tulis aja nanti ya nomor 1 urut-urutannya. Nah, kalau orang pinter pasti sukses. Pasti. Nggak mungkin orang sukses itu nggak pinter. Betul nggak? Nah, pasti. Makanya di sini belajar. Nanti kembangkan. Bapak kan baru pernah ngobrol nih kamu. Nah, nanti kamu usahakan meeting sama Bapak terus. Ini meeting berapa jam nih? Nanti kan di sini kelihatan kan tak. Lah, kamu tuh tiap hari, karena kamu masih di grup, kamu harus melaporkan pendapatan kamu. Kalau enggak, Bapak nggak tahu. Paham nggak? Jadi, kamu tuh apa? Pendapatan kamu dari diklat? Diklat materinya apa? Ditulis di diklat itu. Diklat mentornya siapa? Misalnya 1 jam materinya apa? Saya dapat 5.000. Ditulis aja nggak apa-apa. Jadi 1 hari itu kamu dapat berapa? Harus tahu. Jangan sampai kamu nggak dapat duit, paham nggak? Kamu boleh dapat, kamu kan masih penyelarasan tingkat 1. Penyelarasan tingkat 1 berapa? 5.000. Penyelarasan tingkat 1 itu 50.000 sehari. Ya. Iya. Itu penyelarasan tingkat 1. Penyelarasan tingkat 2 berapa? Belum diajarin. Kemarin belum ada diklatnya. Kalau penyesalan itu belum kayaknya. Jadi gini Mas, penyelarasan tuh tingkat 1 50.000. Ketika kamu pertama masuk belum bisa apa-apa, belum bisa kerja katakanlah ya. Kalau penyelarasan tingkat 2 itu 1.800.000. Itu artinya per hari 60.000. Penyelarasan ketiga itu 2.100.000. Penyelarasan keempat 2.400.000. Penyelarasan kelima 3 juta, itu terus gitu. Paham ya? Tapi kita nggak usah bicara yang panjang-panjang. Penyelarasan kamu itu 50.000. Kalau kamu sehari nggak dapat 50.000, perusahaan harus bayar kamu kurangannya. Paham nggak? Makanya rugi kalau kamu sehari dapat berapa? Sehari pas 50.000. 50.000. Dari mana aja? Uang hadir, Uang hadir, uang doa, nah, diklat, sama itu lain. Ci, Ya. kamu harus lebih dari 50. Kalau lebih nggak masalah loh Mas, kalau kurang nambahin. Paham nggak? Paham. Kalau kurang misalnya kamu dapat 40.000,
berarti perusahaan harus nambahin. Tapi kalau kamu dapat 70.000, 80.000, 100.000, lebih dari 100 pun nggak masalah. Lah kalau kamu habis waktunya hanya untuk nyuci, kamu nggak bisa ngelayanin jamu. Paham nggak Mas? Nah, penyelarasan itu pendapatan kamu dari mana aja? Dari DHBH, dari BSA, dari BIJOS. Kamu harus belajar semua nanti tuh supaya pintar semua. Misalnya nanti kamu akan dilatih untuk ngirim barang, packing, ya. Nanti diajarin bikin jamu. Itu cuma ada duitnya, dan itu akan berpengaruh pada pengetahuanmu, ilmumu, akan meningkatkan kapasitas, akan meningkatkan kompetensimu. Paham ya Mas? Ini kalau udah paham nanti harus bisa mengevaluasi tadi. Oke ya. Jadi intinya kamu sehari harus lebih dari 50. Kamu bisa main medsos. Nah, kamu harus latihan medsos. Punya apa? Punya channel apa? TikTok? Kamu harus punya. Untuk apa? Ya ini untuk ngadepi kehidupan loh, untuk ngadepi hidup loh. Kalau kemarin-kemarin enggak, karena mungkin di pesantren ya. Kalau sekarang kamu sudah di hadapan dunia kerja nih. Karena nanti gini, ada penjualan lewat medsos. Kamu dapat komisi. Sekarang waktunya cari duit. Jangan lupa sambil tetap ngelmu. Kamu kan orang pesantren, ya. Jadi tetap ngelmu, tetap sambil cari duit. Gitu ya. Paham ya? Oke, nanti ini tak kirim ke grup, ke diklat supaya kamu paham, dan pastikan kamu tiap hari lapor. Malam ya, lapor dapat uangnya berapa tuh, dari mana aja. Bapak kepengen kamu setiap hari bisa lebih dari itu. Ya pun 100 apa nggak apa-apa, nggak masalah. Ya makanya segera kamu punya waktu untuk belajar, pekam, kamu cari orang pengganti kamu untuk jagain apa jamu, untuk nyuci, untuk jadi OB dan sebagainya. Ya, ada nggak? Nanti kayaknya ada. Komunikasi sekarang. Ya, nanti komunikasi kalau misalnya oke udah, kamu gak usah pegang cucian, kamu udah tahu ilmunya. Kamu pegang apa lagi jamu, pegang apa lagi itu supaya banyak ilmunya. Admin, kamu nanti siapin admin gimana ilmunya. Gitu ya. Kamu pandai menghitung nggak? Belum. Belum terlalu. Hitung-hitungan maksudnya. Iya. Komputer, laptop bisa? Ya sambil jalan ya. Iya. Oke deh. Gitu ya Mas ya. Iya. Oke, mudah-mudahan ini kayaknya tergambar nggak? Tergambar ya. Tergambar. Jadi tugas kamu nanti coba buatkan SOP. Nanti belajar kamu, nanti latih supaya pinter. Nanti habis ini kan diklat apa ini? 7M tadi ya. Diklat 7M, kemudian diklat evaluasi ya. Penerapan evaluasi di apa? Di mana itu? Di laundry. Kemudian kemarin Bapak kirim 100 poin. Pernah nggak lihat? Terakhir yang di grup kirim. Ada nggak di diklat? Urutannya sampai 100 itu? Ada? Coba dari pertama apa Mas? Mengenal kantor DHBH. Oke itu. Nanti poin kedua ya. Ya. Nanti istirahat dulu Ya. ya. Nanti kamu itu diklat itu. Ya. Gitu dulu ya Mas ya. Sekarang satu dulu ya. Ya. Poin yang pertama dulu. Oke, matur nuwun Mas. Ya. Des Mas. Yes. Des.